Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Suatu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan baca perikop selanjutnya ya, yang belum kita bahas atau belum dicatat di kitab Matius dan Markus. Kita akan lanjutkan. Saat ini kita akan baca di Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 51 sampai 56. Judul perikopnya Yesus dan orang Samaria. Kita akan baca. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Amin ya. Perikop ini menceritakan tentang Yesus. Yesus yang mau ke Yerusalem. Kemudian untuk mempersiapkan segala sesuatu disuruhlah muridnya Yohanes dan Yakobus, murid kesayangan Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ketika sampai di desa tersebut, ternyata orang Samaria tersebut tidak mengizinkan. Karena tujuan Tuhan Yesus itu ke Yerusalem. Kenapa? Karena di antara orang Israel dan Samaria saat itu terjadi hubungan yang tidak baik. Orang Israel saat itu tidak mengizinkan orang-orang untuk kawin campur ya. Kenapa saat itu tidak mengizinkan? Karena saat itu banyak orang yang menyembah berhala. Padahal menurut ajaran mereka saat itu, Allah itu Allah yang pencemburu. Tidak mau orang-orang itu menyembah yang bukan Allah. Kayak gitu. Kalau bukan Allah kan berarti A kecil ya, Allah lain kayak gitu. Mereka tahu ajaran mereka. Nah, ini yang membuat orang Israel tidak suka orang Samaria. Begitu juga orang Samaria. Orang Samaria juga tidak suka sama orang Israel. Dari generasi ke generasi mereka ada keadaan yang saling tidak suka tersebut. Nah, Yesus juga kena saat itu. Karena Yesus mau ke Yerusalem. Tidak boleh di situ. Coba ya kita baca ayatnya lagi. Dan ia di ayat 52 ya.
Dan ia mengirim beberapa utusan untuk mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Yesus dikecewakan kalau ini ya, kalau bahasa zaman sekarang. Kemudian ini ya, coba ini ya. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Karena mau menuju Yerusalem, tidak boleh, persiapan di situ tidak boleh. Nah, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Muridnya mengatakan seperti itu ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Pastinya selama perjalanan mereka mengiring Tuhan Yesus, banyak mujizat yang terjadi. Di depan mata mereka, orang mati dibangkitkan. Di depan mata mereka orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta bisa melihat, orang kusta ditahirkan. 5.000 dan 4.000 lelaki saja, belum anak-anak, belum wanita, dikasih makan roti dan ikan. Rotinya saja sisa 12 bakul sama 7 bakul, belum ikan-ikannya. Itu keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus yang mereka lihat dengan mata kepalanya mereka sendiri. Dan ini yang menjadi dasar mereka mengatakan seperti itu. "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mereka berkata seperti itu. Tetapi jawab Yesus, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Karena apa? Yesus itu datang untuk memberitahu tentang rahmat dan belas kasihan. Bahwa manusia itu diselamatkan hanya karena rahmat dan belas kasihan Bapa lewat Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin manusia bisa menghapuskan dosanya, itu tidak mungkin. Setiap hari kita berbuat dosa. Entah berpikiran buruk atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai, entah kita sadar atau tidak sadar. Banyak dosa yang kita lakukan. Maka Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu hanyalah rahmat dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Bapa melalui Tuhan Yesus. Belas kasihan. Makanya di sini Tuhan mengatakan, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tuhan Yesus saat disalib mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saat mereka menyalib Tuhan Yesus berdoa seperti itu. Berbeda ya. Saat di perjanjian lama waktu itu, karena banyak orang yang mengeluh kepada Tuhan, berdoa ya. Karena waktu itu kelakuan orang-orang Sodom dan Gomora benar-benar jauh dari kitab yang mereka percaya, kayak gitu. Dan ketika Tuhan menuju Sodom dan Gomora bertemu dengan Abraham. Abraham saat itu tidak tahu ya, tapi Tuhan ngasih tahu. Kenapa? Tuhan menghargai Abraham. Dikasih tahulah apa yang akan dilakukan Tuhan. Karena Tuhan menghargai Abraham yang sudah dinubuatkannya sendiri, di mana janjinya dikatakan bahwa Abraham akan menjadi bapak segala bangsa, bahkan akan diberkati, di mana berkat itu akan memberkati keturunan Abraham sampai selama-lamanya. Jadi saat Sodom Gomora itu mau dimusnahkan Tuhan karena dosa-dosa mereka, yang Tuhan dengar sendiri melalui orang-orang yang di sekitar Sodom dan Gomora, Abraham berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kalau ada 50 orang, kalau ada 10 orang selamatkan." Tuhan bilang, "Iya, mau." Tuhan itu menyelamatkan manusia, itu mau. Dengan apa? Doa orang percaya tersebut. Seperti itu Tuhan.
Tuhan memandang Abraham. Nah, itu perbedaannya ya. Saat ini di perjanjian baru Tuhan Yesus tuh benar-benar turun, penghubung antara kita dengan Bapa, dengan Allah. Jadi Tuhan itu memang benar, Bapa itu benar-benar menghargai apa, benar-benar menghargai yang doa-doa orang yang diurapinya. Abraham saat mendengar itu berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan mau sampai 10 orang, tapi tidak ada. Andai kata ada 10 orang selamat. Di kejadian ini Tuhan Yesus tuh benar-benar sebagai rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Keselamatan tuh berdasarkan rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Dan saat Tuhan Yesus dikecewakan orang-orang tersebut, muridnya yang berkata, Tuhan, apakah Tuhan mau untuk kami menurunkan api? Tuhan menegur murid-muridnya tersebut. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang benar-benar rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Seperti Abraham yang juga penuh dengan belas kasihan. Jadi saat tahu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan Tuhan karena dosa-dosa mereka, Abraham yang berdoa. Abraham yang memohon pengampunan. Tuhan Yesus di sini benar-benar menegur murid-muridnya. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pergi ke desa lain. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus saat bertemu dengan seorang Samaria yang menolak Tuhan Yesus. Alasannya kenapa? Alasannya karena Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, tempat di mana orang-orang Samaria memang tidak suka ya dengan orang Israel. Karena ada beberapa sebab di masa lalu mereka, sejarah-sejarah mereka, di mana orang Israel tidak suka karena orang Samaria kawin campur dengan orang lain yang menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka punya dasar, karena Tuhan itu Allah yang penyemburu, tidak mau hamba-hambanya itu menyembah Allah lain. Ini yang menjadi salah satu dasar orang Samaria menolak Tuhan Yesus. Alasannya karena menuju Yerusalem. Amin ya amin, suatu peristiwa yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi siapapun ya. Biarlah penghukuman atau apapun itu menjadi haknya Bapa Allah. Tuhan Yesus tugasnya apa? Dikatakan di kemarin ya, untuk membangun atau menghancurkan kesombongan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang saat itu selalu menyerang Tuhan Yesus ataupun melakukan hal-hal untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca ya dari kisah Tuhan Yesus tuh mengutuk beberapa seperti pohon ara yang tidak berbuah. Amin ya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di hidup kita ya, antara manusia satu dengan manusia yang lain, kita hanya sebatas mengingatkan. Hati manusia itu tergantung Roh Kudus yang ada di dalamnya. Seperti yang kita baca beberapa hari ini. Bahkan kalau orang yang di atasnya ada Roh Kudus atau di dalamnya ada Roh Kudus mengatakan sendiri. Berbicara hal-hal yang luar biasa. Memberitahukan bahwa ini Mesias seperti Simeon. Seperti yang terjadi di Elizabeth. Bayinya yaitu Yohanes
melonjak kegirangan karena ibu Tuhannya datang. Jadi saat kita di dunia ini menghadapi berbagai macam orang, karena kita tahu Tuhan itu belum menjamah mereka. Karena orang yang mengenal Tuhan Yesus dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, di Alkitab dikatakan itu karena apa? Karena Roh Kudus yang membuat mereka bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi saat kita menghadapi apapun ya orang-orang di dunia ini, kita cukup memperingatkan, memperkatakan apa yang harus mereka tahu. Diterima atau tidak seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kita menyingkir ke tempat lain. Seperti Tuhan Yesus lakukan, menyingkir ke desa lain. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Amin ya. Amin. Satu peristiwa yang benar-benar mengajarkan kita ya, yang benar-benar sering terjadi di dunia zaman sekarang ini. Amin ya. Amin. Karena kalau Tuhan Yesus, kalau Bapak ya berkenan atau Tuhan Yesus berkenan, itu Roh Kudus berbicara langsung pada orang-orang yang diinginkannya. Atau kalau orang itu benar-benar ada Roh Kudusnya, Tuhan Yesus berbicara. Atau hatinya terketuk, atau Roh Kudus berbicara di hatinya. Itu seperti itu. Kan Tuhan Yesus katakan sendiri, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu memang dari Roh Kudus atau Bapa berkenan untuk ini memberitahukannya ya. Alkitab yang katakan sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk memaksakan sesuatu. Kalau kita tugasnya menceritakan, memberitakan, biar Roh Kudus yang bekerja melembutkan hati orang tersebut. Amin ya. Tugas kita hanya hanya memberitakan, tidak untuk memaksa atau untuk agar mereka menjadi sealiran dengan kita, itu tidak. Tugas kita hanya memberitakan. Karena untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu perkenanan Roh Kudus. Bisa hatinya dilembutkan, atau melihat mujizat-mujizat yang dilakukan orang Kristen atau orang yang percaya Tuhan Yesus. Bisa juga karena mereka benar-benar mengalami mujizat, kesembuhan atau apapun. Tapi tidak bisa orang Kristen memaksa orang lain, walaupun kita tahu itu Tuhan kita sudah benar-benar bicara loh. Tuhan kita benar-benar sudah membuat orang berjalan, orang buta melihat. Itu tidak bisa kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan saat ini ya. Saat ditolak orang Samaria, Tuhan Yesus juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Karena semua berbalik kepada Roh Kudus yang berbicara di hati, dilembutkan. Orang yang menerima itu kan juga karena hatinya dilembutkan ya. Menerima kita itu karena hatinya dilembutkan. Dilembutkan Roh Kudus, dilembutkan Tuhan. Jadi bisa menerima kita. Jadi kita tidak bisa memaksa ya. Orang itu bisa menerima kepercayaan kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan saat ini. Tugas kita untuk memberitakan. Kemudian biarlah Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa. Mukjizat itu nyata selama ku percaya. Mukjizat itu nyata. Amin ya. Amin, puji Tuhan, amin.